Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Dzarratul Mutmainnah Komplek Batan Indah Serpong yang dirahmati Allah, beserta dengan pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua, berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang datang ke sini bawa tetangga? Ada yang bawa tetangga? Banyak. Ada yang tetangganya hadir? Ada. Ada yang lagi musuhan sama tetangga? Alhamdulillah. Berarti semuanya lagi baik-baik ya? Baik, alhamdulillah. Kira-kira nikmat terbaik itu tetangga baik apa duit banyak? Lebih baik tidak punya uang tetangga buruk apa banyak uang tetangga baik? Kira-kira hati ini jadi lapang kalau kita lagi baik sama tetangga, apa kita lagi musuhan? Lagi baik. Itu teorinya kita semua paham. Dan memang itulah dia yang diperintahkan dalam syariat kita. Kita diminta untuk selalu berbuat baik pada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat 36 itu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kita diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Oh, ini ibadah tertinggi. Ibadah tertinggi itu adalah ketika seorang hamba mentauhidkan Allah. Kita diminta untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Yang kedua, diminta berbakti pada orang tua. Ini tingkatannya begitu tuh dari ibadah. Menyembah Allah, berbakti pada orang tua, baru berbuat baik. Berbuat baik di situ diantaranya yang disebut setelah ayat itu adalah berbuat baik selain pada saudara dan kerabat, berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Maka ingat, tetangga ini punya porsi. Tetangga jangan diremehkan. Bahkan untuk melihat bagaimana ibadah seseorang yang dilihat tetangganya ini. Karena Allah mendudukkan, ya, Allah mendudukkan setelah menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua apa? Bakti dengan orang tua. Yang ketiga, berbuat baik dengan tetangga. Hati-hati kalau ada orang yang tidak berbuat baik pada tetangganya, maka sebenarnya dia sedang melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, khairul jiran indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya. Jadi kita itu kalau mau ngelihat kita itu baik apa tidak, Bu, jangan tanya kita. Ya, kalau kita tanya kita sendiri jawabannya apa kira-kira? Sambil ngaca tanya, kira-kira saya ini baik enggak ya? Jawabannya pasti, wah baik. Orang paling dermawan, orang paling santun, orang paling suka membantu, orang semua paling kalau sudah sendiri.
Semua paling, saya paling, saya paling. Jangan tanya kita. Tanya tetangga. Tanya tetangga. Kalau tetangga kita semuanya ngomong kalau kita baik, maka insya Allah kita baik. Tapi kalau tetangga ngomong kita buruk, maka berarti na'udzubillah. Itu sebabnya jadilah tetangga yang baik. Kita nggak usah ngomongin kita deh. Coba kita lihat bagaimana kalau kita itu punya tetangga yang baik. Ya Allah, rasa hati ini tentrem, damai, tenang. Walaupun ketika habis jemur pakaian, kita berangkat pengajian, saat pengajian hujan, tenang. Begitu ditanya sama temannya, "Wih, hujan deras begini, kayaknya tadi kamu kan habis nyuci baru jemur. Kok senyum-senyum aja?" Tenang, ada tetangga. Ya. Sebab apa? Tetangganya ngangkatin. Ya. Terus tetangganya nyetrikain. Nah, berarti kebetulan tetangganya buka laundry. Ya, tuh ya. Coba luar biasa damai itu. Ya. Kalau kita punya tetangga yang begitu itu, apalagi tetangga yang mendukung kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Kita lagi futur, kita lagi agak sedikit drop, tiba-tiba tetangga kita yang nyemangatin, "Ayo Bu, sebentar lagi nih kita mau khatam Quran, ayo semangat." Oh, jadi semangat lagi. "Ayo Bu, kita udah sepakat kalau kita insya Allah senantiasa di sepertiga malam kita bangun tahajud." Semangat lagi. Atau tetangga yang membuat kita terbentengi dari keburukan. Begitu kita lagi ngegosipin tetangga kita yang nyetop. Jangan, gosip itu nggak baik. Wah, gitu loh ya. Nah, daripada kita ngegosipin fulan, lebih baik kita ngegosipin yang sono. Ah, itu sama aja berarti ya. Itu tetangga buruk namanya. Tapi kalau tetangga baik yang mampu untuk menghalangi kita berbuat buruk, bahagia tuh. Di antara tetangga baik juga kalau tetangga ini bisa membuat kita termotivasi. Lagi kadang-kadang kita lagi kena musibah, dia yang datang. Sabar, Allah lagi sayang sama ibu, Allah lagi banyak ingin memberikan cintanya, Allah pingin membuat dosa-dosa ibu terhapus. Itu kan senang. Coba bayangkan kita lagi sakit, tetangga kita datang memang tetangga kita. Tapi begitu tanya, "Sakit apa Bu?" "Sakit ini." "Astagfirullah. Hati-hati Bu, teman saya sakit begini 2 hari meninggal." Nah, gitu. Coba punya tetangga begitu. Ya. Terus abis itu juga kalau ada tetangga yang kerjaannya na'udzubillah memfitnah, merongrong. Itu neraka sebelum neraka, ya kan? Kita punya tetangga buruk itu neraka sebelum neraka, tapi kalau kita punya tetangga baik itu surga sebelum surga. Maka jadilah kita tetangga yang baik. Sampai Nabi SAW itu kalau istri beliau sedang masak di rumah, diminta untuk memperbanyak isinya. Wah. Ya. Diminta untuk memperbanyak isinya. Sehingga isinya dikasih. Jangan begitu masak opor, santannya aja. Wah. Tetangga cuma dikasih. Kok enggak ada isinya, Bu? Kata Nabi dibanyakin. Nabi lembut hatinya. Kuahnya perbanyak sehingga nanti tetangga bisa. Apalagi kalau masaknya itu sesuatu yang menyengat hidung. Goreng terasi. Duh, tetangga 7 kanan 7 kiri semuanya dapat. Ikan asin, ya, sambal. Ditungguin. Gak ada yang datang. Ketemu di jalan cuma cerita aja. Ikan asin saya tadi goreng enak. Enak. Jamaah Majelis Taklim Masjid Daratul Mutmainnah Komplek Batan Indah Serpong beserta pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada. Dan kita tahu bahwa kalau berbuat baik pada tetangga ini mendatangkan kebaikan, sebaliknya
Kalau ada orang berbuat buruk pada tetangga, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah kesempatan Nabi bilang begini, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Dalam sebuah riwayat, "Wallahi la yu'minu billah. Wallahi la yu'minu billah. Wallahi la yu'minu billah." Kaget para sahabat. Karena Nabi sampai mengatakan, demi Allah tidak beriman kepada Allah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang tidak beriman kepada Allah? Maka Nabi melanjutkan, mereka-mereka yang tetangganya tidak bisa selamat dari keburukannya. Jadi di antara tanda keimanan seseorang itu bukan cuma dilihat sholatnya, bukan cuma dilihat puasanya, tapi dilihat bagaimana dengan tetangganya. Hati-hati, walaupun bukan berarti orang yang tidak baik dengan tetangganya lalu serta-merta kafir, bukan. Tetapi ketika Nabi mengatakan la yu'minu billah, artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi jangan dianggap sempurna keimanan seseorang kalau dengan tetangganya nggak akur. Kalau dengan tetangganya musuhan. Setiap mau keluar komplek lewatnya son. Nggak mau lewat depan. Begitu ditanya, kan lebih dekat lewat sana Pak. Nggak mungkin saya. Lewat di depan rumahnya. Tidak akan. Aduh, jangan begitu dong. Ya, jangan begitu. Sebab orang tidak sempurna keimanan kalau tetangganya tersakiti, tetangganya terganggu. Ada kan kisah hadis yang masyhur. Seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu dengan seorang wanita yang dia itu sholat malam puasa di pagi hari, sholat malam puasa di pagi hari. Kalau sudah sholat malam, sholat tahajud, berarti sholat fardunya jangan ditanya, udah pasti bagus. Sholatnya, puasanya, tapi ada yang kurang. Apa kurangnya? Tetangganya tersakiti hati oleh lisannya. Nabi nggak pakai ngomong banyak Bu. Nabi langsung mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Ya Allah. Hati-hati. Cuman perkara apa? Tetangga. Tersakiti hati. Ini orang di neraka. Lalu ditanya berikutnya. Kalau ada seorang wanita yang paling ibadahnya hanya yang wajib saja. Yang sunnah jarang. Tapi tetangganya pada senang dengan dia. Tetangganya rukun, akur. Tetangganya itu semuanya bahagia dengan kehadirannya. Rasul pun menjawab, hiya fil jannah, wanita itu di surga. Jadi tetangga kita itu ternyata pintu surga atau neraka kita. Walaupun kita nggak boleh juga langsung sombong, mau masuk surga, saya tetangga. Nggak ada izin, memang nggak ada izin. Izin kepada tetangga mau masuk surga nggak ada. Ya. Beda dengan suami kan. Kalau suami, nah ridho istri, ridho suami itu pintu surga istri. Kalau suami nggak ridho, ibu nggak bisa masuk surga. Kira-kira suami ibu ridho nggak? Ridho apa enggak? Insya Allah ridho Ustaz. Kalau nggak ridho tinggal papa. Nah itu langsung ridho. Ya tuh. Ternyata ada berikutnya. Siapa? Tetangga. Walaupun tidak diminta ridhonya, tapi kesaksian mereka. Kalau mereka ini bersaksi bahwa kita ini orang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril pernah datang padaku ngasih wasiat tentang tetangga. Jibril bilang, kamu harus begini dengan tetangga, kamu harus begini dengan tetangga kamu. Terus begitu pada Nabi SAW. Sampai Nabi ngira, nih jangan-jangan di akhir Jibril bilang, tetanggamu akan mewarisi ketika kamu meninggal dari hartamu. Sampai saking, kok kayaknya banyak banget hak tetangga. Banyak banget yang harus saya berikan.
Kewajiban saya pun harus saya kerjakan juga banyak. Sebab kemuliaan tetangga. Maka mereka yang tidak mampu untuk menjaga hak tetangga, nah ini mereka-mereka yang ternyata na'udzubillah diancam neraka. Coba diingat-ingat lagi tetangganya. Ya Allah, sebelum Israel datang, mana yang harus tetangga kita datangi? Minta maaf, minta ridho. Ini jangan ada orang yang ketika entah di mana itu mesti tetangganya enggak tahan. Terus pada pindah. Wah, begitu tetangga pindah jangan dikira prestasi. Wah, saya itu dalam hidup berhasil membuat tetangga saya pada pindah semuanya. Dianggap prestasi mungkin. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau ngelihat tetangga itu sambil ngelihat, inilah dia pintu surga saya. Sebab dengan itulah nanti keburukan juga kalau kita tidak mampu menjaga haknya akan datang pada kita. Itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita dimaksud atau jangan sampai kita yang termaksud orang yang imannya tidak sempurna. Dan kalau kita bicara tetangga ini bukan hanya sekedar tetangga yang satu keyakinan, bukan. Hatta tetangga non-muslim pun hadis yang tadi dimaksud itu pun masuk. Ya. Hadis yang tadi dimaksud itu pun masuk. Sebab apa? Sebab yang disebut tetangga ini siapapun. Mau dia keluarga. Kalau kita punya tetangga, tetangga itu keluarga kita, tetangga itu agamanya Islam, dan tetangga itu tetangga ya, namanya tetangga. Berarti dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, hak muslim. Tapi kalau dia non muslim, dia bukan saudara, berarti punya 1 hak saja. Hak tetangga. Kalau dia tetangga dan dia muslim, walaupun bukan saudara, punya berapa hak? 2 hak. Hak tetangga dan hak muslim. Gitu. Tetap apapun itu dia punya hak untuk diberikan haknya. Maka jangan pernah tetangga kita terganggu. Jangan pernah tetangga kita merasa terzolimi. Tapi Ustadz dia yang mulai. Wah begitu nih, kadang-kadang mulanya begitu. Dia yang mulai duluan Ustadz. Saya udah baik-baik, dia aja selalu yang memicu. Saya udah benar-benar, dia. Udah gak usah terpancing. Jangan ketika orang zalim pada kita, terus kita termotivasi berbuat zalim. Sebab kalau kita termotivasi berbuat zalim, maka pada saat itu kita juga jadi orang yang salah, orang yang buruk di hadapan Allah. Ya kalau tetangga yang salah, biarin tetangga, kita jangan ikut-ikutan. Tinggal bagaimana kita cari jalan keluarnya. Oh, ini jalan keluarnya bagaimana ya? Kalau umpama saya langsung ngomongin, jangan-jangan dia sakit hati. Bu, jangan begitu Bu. Allah berfirman. Itu nanti jadi panjang. Rasul. Sebab mungkin, kamu ustazah bukan ngomong-ngomong. Oke, kalau begitu coba siapa? Ya, mungkin pada pihak yang berwenang. Kita lapor pada bupati. Ketinggian Ustadz, lapor pada lurah. Ketinggian Ustadz, lapor pada RT. Kalau ada apa? Hal-hal yang mungkin sifatnya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tapi jangan sampai buruknya tetangga membuat kita juga berlaku buruk. Sebab nanti dia sudah dapat buruk, gara-gara kita ikut-ikutan buruk, kita juga na'udzubillah dapat buruk. Jamaah Majelis Taklim Masjid Daratul Mutmainnah Komplek Batan Indah Serpong yang dimuliakan Allah, beserta pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, kita juga perlu tahu kalau berbuat baik pada tetangga ini ternyata mengundang kebaikan. Mengundang kebaikan. Makanya dulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk berbuat baik pada tetangganya. Ada sahabat itu yang selalu ngecek, kira-kira hari ini saya sudah berbuat baik pada tetangga belum? Kira-kira hari ini saya sudah membantu tetangga belum? Kira-kira hari ini saya sudah bersedekah pada tetangga belum? Kira-kira hari ini saya sudah bahagiakan mereka apa belum? Wah, sampai begitu. Sebab ternyata kebaikan buat mereka yang berbuat baik pada tetangga itu juga bukan sedikit.
Nabi SAW pernah menyampaikan, barang siapa orang yang ingin thala fi umrihi, panjang umurnya, dan apa? Luas rezekinya, tuh sama mirip dengan silaturahmi. Tapi di sini fal yuhsin jarahu, maka hendaknya dia berbuat baik pada tetangga. Sini siapa yang pengen usianya panjang? Siapa yang mau panjang? Siapa yang mau 200 tahun? 300 tahun? Aduh capek Ustaz. Nah, gak mau 100? 90, 89, besok meninggal. Ya. Maksud dipanjangkan umur, umurnya penuh manfaat. Maksud diluaskan rezeki, rezekinya barokah. Bukan cuma sekedar nominalnya dibanyakin, bukan sekedar gajinya naik, tapi lebih luas dari itu. Rizki sehatnya, rizki bahagianya, rizki damainya, rizki manfaatnya, rizki keluarganya, rizki anaknya, semua dia dapat. Mau fal yuhsin jarahu. Kalau mau maka berbuat baiklah pada tetangga. Ada seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah dalam satu kesempatan mendapatkan jaminan bisa masuk surga dari pintu manapun. Dari pintu manapun. Masih subuh padahal. Tapi sudah dapat jaminan untuk bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Kalau diringkes ya. Amalnya apa sih? Gitu kan? Kan kita mau tuh. Pintu surga ada banyak. Kalau kita disuruh milih, alangkah bahagianya. Begitu kita lagi di yaumul hisab, Anda surga. Siap, masuk dari mana? Terserah, bebas, pilih aja. Ya Allah, itu bahagia. Dan ternyata ringkasannya kurang lebih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan itu karena beliau di pagi hari sudah banyak kebaikan yang beliau berikan pada tetangganya. Ya. Apa? Satu, berangkat ke masjid, ada yang sakit dari tetangganya, sudah dijenguk. Berangkat ke masjid, ada tetangganya yang membutuhkan pertolongan, sudah ditolong. Bahkan tetangganya ada yang meninggal, sudah ditakziahi. Berangkat ke masjid, langsung mendapat jaminan dari Nabi. Tentu ini adalah berita dari Allah. Bahwa beliau bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Lewatnya apa? Tetangga. Ada yang sakit dijenguk. Jadi jangan dikira, Bu. Makanya kalau kita ambil hadis bagaimana orang menjenguk tetangganya yang sakit. Saat dia jalan, malaikat menyertai. Lalu bersamaan dengan itu dosanya diampuni, pahalanya ditambah, sampai balik lagi. Coba bayangin. Kalau itu dia jalannya 2 kilo. Lah tetangga saya sebelah Ustaz, muter lapangan dulu. Mau kemana Bu? Tengok tetangga. Lah kan cuma tinggal sebelah. Ini mau ngabisin dosa. Muter dulu. Jalan ke pasar Sepong. Balik lagi ke sini. Ya, gara-gara itu. Sama saat dia jenguk, kebaikan hadir. Ada tetangga yang lagi membutuhkan sesuatu, dia tolong. Lalu dia tolong sampai selesai, kebaikan hadir. Pintu surga dibuka. Bahkan lebih baik daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Tetangga, lagi-lagi tetangga. Ada tetangga meninggal, kita datang, kita takziah. Kita datang, kita mendoakan. Allah pun akan lapangkan kubur mereka-mereka yang mendatangi tetangganya di saat dalam kondisi wafatnya. Untuk takziah. Aduh, pokoknya tetangga luar biasa. Itulah dia kenapa tadi di awal disebut. Sampai Jibril itu turun pada Nabi, ngomong banyak lama, seolah nanti tetangga ini saking banyaknya haknya itu bisa memberikan, atau Nabi diminta untuk memberikan warisan kepada tetangga. Jadi kita pun kalau mengikut pada apa yang dijalani oleh orang-orang soleh sebelum kita, coba kita deh. Walaupun orang Indonesia sudah alhamdulillah. Kalau saya itu sedang membawa jamaah umroh, Masya Allah. Itu langsung kalau lagi di tempat oleh-oleh. Nah, yang paling banyak belanja orang Indonesia. Korma dia beli, sajadah dia beli, kacang Arab dia beli, ya, coklat dia beli. Saya bilang banyak banget.
Bukan buat saya Ustadz. Buat siapa? Tetangga. Masya Allah. Tuh ya. Dan kalau kita punya tetangga sudah ngasih hadiah, tolong jangan lupa didoain. Jangan dikit banget. Nah, itu namanya tetangga yang tidak baik. Ya, apapun Bu ya, kalau tetangga sudah ngasih ke kita, walaupun dia sudah ngasih opor, kuahnya aja. Ngasih rendang, bumbunya aja. Ngasih sate, tusuknya aja. Enggak lah ya, kamu kan mustahil. Mustahil. Hargai. Ya. Terima dengan senyuman. Ya. Terus doakan. Enggak usah di depan dia doakannya. Begitu beliaunya sudah pergi, kita doakan, ya Allah, berikan keberkahan pada tetangga hamba yang begitu baik. Sehatkan ia. Nah itu. Ustadz ngasihnya cuman kuah, masa pakai didoain. Bukan masalah buat dianya, kita ngelihat kalau kita dikasih sesuatu terus kita doakan dia, bukan buat dia, buat kita. Sebab kita di mata Allah sudah jadi tetangga yang baik. Kan itu di kita yang dapat. Ya, apalagi kalau dia ngasih, ya, dia cuman ngasih kuah opor. Ya, sampai di kita, nggak usah suuzon. Oh mungkin ini lupa sebenarnya. Dagingnya sudah banyak itu ada ayamnya, cuman lupa dimasukin. Jadi yang sampai ke saya kuahnya aja. Nggak apa-apa, husnudzon. Kalau sama tetangga itu udah husnudzon aja. Oh ya sudah, ya udah nggak apa-apa. Terus jangan balas dendam. Begitu kita mau ngasih ke sana, kasih isinya. Jangan tunggu, jangan begitu. Aduh ya. Begitu situ ngasih ayam opor cuman kuahnya aja, besok kita balikin ayam sambel, cuman sambelnya aja. Ditelepon, ini apaan Bu? Itu ayam sambel. Hah? Ayam sambel? Perasaan cuman sambelnya. Iya kan kemarin juga situ ngirim cuman kuah. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh, nanti faedahnya nggak ada ya Bu ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau nggak ada alhamdulillah. Tapi jangan dikira banyak orang yang sudah berniat buruk dengan tetangganya ada. Ya kita alhamdulillah kalau enggak. Karena kita tetangga soleh. Itu tetangga berisik, ngidupin musik sampai. Oh emang situ aja yang bisa dihidupin. Waduh itu berantem lagi. Aduh ngeri. Orang sekarang kalau nggak punya iman, berita kalau kita lihat ngeri. Berantem tetangga sama tetangga. Urusannya apa? Urusannya cuma gara-gara buang sampah. Ya. Ya. Perasaan saya nggak punya bayi, kok ada Pampers? Nah, terus tetangga kita kedengeran suara oe. Kan? Tuh langsung setan datang bisikin, tetangga jadi tersangka. Jangan begitu. Oh iya nggak apa-apa, tetap husnuzon. Mungkin kotak sampah dia udah penuh, ya biarin kalau begitu, silahkan ditulis, silahkan yang punya bayi boleh dibuang. Itu baiknya buat kita, sebab baik buat kita nanti di akhirat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan lanjut masuk ke pertanyaan. Mudah-mudahan pemirsa Harmoni Indonesia dimanapun Anda berada bisa mendapat manfaat dari pertanyaan sahabat-sahabat yang ada di Masjid Dzarratul Mutmainnah pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Kebetulan insya Allah sih kami kalau di tetangga, kami insya Allah baik semua. Ini pertanyaan dari titipan teman, gak apa-apa ya, komplek lain Ustadz. Ya jadi mereka, teman saya ini berkonflik dengan tetangganya. Dan kebetulan menurut beliau tetangga ini MPD gitu Ustadz, Narcissistic Personality Disorder. Jadi dia sudah minta maaf gitu, tetapi hanya sekedar lisan. Dan beliau sendiri bilang, saya juga bingung menghadapi orang ini. Kira-kira gimana ya Ustadz cara untuk menghadapi tetangga yang seperti itu? Terima kasih. Ya Allah, memang kadang-kadang nasib orang beda-beda. Ada orangnya di sini Bu? Nggak ada. Komplek lain. Ada orang punya tetangga NPD. Orang yang bawaannya narsis.
Kadang-kadang dia inginnya selalu dipuji, orang yang selalu pengen eksis, orang pengen menzolimi orang lain, orang yang kadang-kadang bahasa anak sekarangnya banyakan drama. Ya, ada aja. Wah, memang luar biasa ketika Nabi SAW menyampaikan al-jar qabla dar. Kalau ingin punya rumah supaya damai itu tengok dulu tetangga. Ya, kalau tetangganya itu bisa mendatangkan kedamaian, aman itu hidup, damai. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang kita kelewatan. Ya, kelewatan lupa ngeliat. Ada itu memang orang-orang yang begitu itu. Ya Allah, sama tetangga kanannya musuhan. Tetangga kirinya musuhan. Sama depannya enggak. Sebab depannya tanah kosong. Ya kali sama tanah kosong juga musuhan. Kan ngeri juga. Ya, tapi itu aduh ngeri, udah terkenal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dengan yang begini. Pertama, kita jangan sampai begitu dulu. Ini penting ini. Jangan sampai kita begitu. Lebih baik kita ini introspeksi diri. Kita ini tetangga seperti apa di mata tetangga. Ya. Jadilah tetangga terbaik. Kalau kita merasa kita ini ada efek-efek atau gelagat-gelagat yang kurang baik gitu ya. Oh mungkin saya ini orangnya narsistik, oh mungkin saya ini orangnya pengen selalunya ingin dipuji, selalunya ingin menyakiti. Hati-hati itu, banyak istighfar. Ya, banyak istighfar sebab kala itu kita sedang sakit. Minimal yang pertama introspeksi dulu ke kita. Kalau kita udah baik, alhamdulillah. Yang kedua, kepertanyaannya gimana kalau punya tetangga begitu? Memang sekali lagi itulah dia ujian dan cobaan. Tetapi ujian dan cobaan ini semuanya sebagai seorang beriman kita yakin datangnya dari Allah. Datang dari Allah. Maka yang pertama harus dilakukan, mintalah kepada Allah. Doakan dia terus. Karena banyak saya jumpa orang mengeluh tentang tetangganya. Begitu ditanya, sudahkah tetanggamu dibawa dalam doa terbaikmu? Jawabannya belum. Yang ada malah jadi bahan gunjingan terus-terusan. Doain gak pernah, tapi kalau lagi ketemu yang lain, tahu gak? Ya sama, sama ya, sama. Waduh makin enak itu ngomong. Wah, itu mah bukan kamu aja, saya juga. Memang kalau begitu. Oh, sana juga akhirnya terus. Ya jadi gak sembuh-sembuh. Minta sama yang punya. Begitu ada yang ngomong tetangga, ternyata tetangga sama juga. Ayo kalau begitu sama-sama kita doain. Ya, walaupun gak usah pakai acara rame-ramean. Pasang spanduk, hadirilah acara mendoakan tetangga kita. Doain aja sendiri-sendiri, ya Allah. Ya, minta terus, itu yang paling luar biasa. Yang kedua, nah cobalah kita cari ilmunya. Orang begitu kan punya gangguan kan. Ya kita cari secara ikhtiarnya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita cari teorinya itu bagaimana supaya orang yang begitu dihadapi itu bisa benar, dihadapi bisa baik, dihadapi bisa. Semua manusia ini Allah sudah berikan ilmunya, makanya kan kita diminta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diminta untuk membaca, dibaca. Gimana caranya? Coba. Ada yang ngasih caranya, coba kamu hubungi orang yang punya pengaruh sama dia, ajak komunikasi lalu sampaikan. Karena NPD ini salah satunya yang bisa membuat dia agak sedikit tunduk adalah ketika dia punya orang yang lebih berpengaruh darinya. Mungkin itu contoh satu ya, suruh ngomongin dia. Atau yang lainnya lagi, wallahu a'lam, nanti macam-macam. Nah yang ketiga, kita perlu untuk menjaga muamalah, bukan menjaga jarak. Menjaga muamalah, jangan kasih makan dia gitu. Jangan kasih kesempatan dia berbuat buruk. Ya. Karena kan kalau kita lihat bahasa psikologis ini juga orang-orang yang mengidap NPD itu dia kalau ada makanan untuk bisa membuat dia makin seolah bisa membuat dia lebih menzolimi, wah kayaknya dia makin jago. Nah itu juga jangan, maka jaga muamalah. Terus jangan suuzon, ini jangan-jangan sebenarnya dia tidak NPD, kita yang NPD. Ya kan, udah ngomongin tetangga sono NPD, semuanya NPD. Seolah dia sendiri padahal dia. Gitu ya Bu ya, kurang lebih begitu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerni Nasution. Jadi menyambung dari pembicaraan nomor 1 tadi, tentunya ada hak-hak
dari si tetangga tadi. Sementara kita tuh masih kesel sama tetangga tadi. Tentu ada cara menunaikannya. Baik, Terima baik. kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. pertanyaannya bagus-bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada hak tetangga yang harus kita tunaikan. Cuman masalahnya Ustadz, saya udah kesel banget. Nah, gitu. Bukan cuman kesel banget. Ya Allah. Saya cuma tunggu kapan meninggalnya. Astagfirullahaladzim. Gak boleh begitu ya. Jadi gimana kalau kita itu kesel sama tetangga, kita juga tahu ada hak yang harus ditunaikan. Yang pertama, sama jawabannya kurang lebih begitu. Coba minta pertolongan Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kita, untuk saya nih, untuk kita ini. Kalau memang hamba yang salah, tunjukkan yang salah. Sehingga hamba bisa menemukan kesalahan itu, maka bisa memperbaiki. Ya, karena kadang-kadang begitu. Ada beberapa yang kita itu merasa kita benar, padahal sumber salahnya kita. Ya, maka kita minta dulu kepada Allah. Lalu kalau ternyata Allah sudah berikan itu, kita sudah minta, kita sudah tahu kesalahan, lalu kita perbaiki. Tetangga kita yang enggak, ya sama, doakan dia. Didoakan enggak makbul-makbul, ya sudah enggak apa-apa. Berarti itu ujian buat kita. Ya, memang mungkin pintu surga kita itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz adalah sabar dengan tetangga yang ngeselin. Pintu surganya apa? Sabar dengan tetangga yang ngeselin. Jadi kalau kita cara pandangnya begitu melihat dia langsung kita ngelihatnya surgaku lewat. Ya, surgaku lagi beli sayuran. Gitu ya. Ya, teruslah berbuat baik Ibu, nggak apa-apa. Ya. Memang ngeselin nggak apa-apa. Insya Allah ada Zat yang Maha Kasih, Sayang, Rahman, Rahim yang akan terus memberikan kesel kita itu kalau kita sabar dengan balasan pahala. Sambil terus mencoba untuk berpikir gimana caranya supaya dia ini nggak ngesel. Ya. Ada orang yang bilang begini, orang kalau dia ngeselin, coba deh sekali-sekali sentuh hati. Dengan apa? Dengan hadiah. Karena Nabi bilang tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling menyayangi. Sini, kamu ini jadi tetangga udah ngeselin banget. Nih saya kasih hadiah. Handphone terbaru. Oh, masih ngomel, ya udah. Besoknya lagi, oh, masih. Nih mobil. Masih lagi, nih rumah. Mobil sama rumah biar pindah. Ya, tuh. Ya udah pokoknya kalau yang ngeselin tuh doain aja dah, udah modal kita doa. Saya tekankan ini sebab saya lihat di tengah masyarakat kita masih banyak kalau ada orang yang ngeselin itu malah makin diomongin. Iya kan? Lupa didoain. Coba sekarang kita rubah dah. Doain dulu, doain aja terus. Doanya juga tulis ya. Jangan doanya, aduh doain ini lagi ya. Ya Allah, tetangga hamba ya Allah. Fulanah tuh hambamu. Memang dari dulu orangnya begitu. Ini malah ngadunya jadi kurang. Ya, memang orangnya omongannya itu udah gak tahan rasanya ya Allah. Memang dia sudah tidak baik lagi di atas muka bumi ini ya Allah. Itu jadi tendensius doanya, jangan begitu. Doanya jangan tendensius ya. Doanya doa yang baik, berikan hidayah pada dia, berikan apa. Terus muamalah kita baik, mudah-mudahan nanti bisa menjadi baik. Nabi bukan gak punya tetangga buruk Bu, banyak tetangga buruk Nabi. Bayangkan Nabi ketika mau keluar rumah kaki udah langsung berdarah. Sebab apa? Ternyata di luar rumahnya sudah banyak paku. Lagi sujud dilempar kotoran ke sana di kesini segala macam. Tetangga, tapi beliau tetap sabar. Punya tetangga yang kadang-kadang buruk, ada yang didoakan oleh Nabi. Ternyata doanya mustajabah. Baik. Nah, kalau dia baik, kan akhirnya kita juga yang dapat baiknya. Gitu kurang lebih ya Bu ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fatimah. Saya ingin bertanya, bagaimana tetangga kita itu kan ada yang muslim dan non muslim. Selama ini hubungan kita itu baik. Dan
bagaimana cara untuk menghindari konflik dengan tetangga kita. Baik, punya tetangga non-muslim, hubungan alhamdulillah baik. Bagaimana supaya tidak timbul konflik? Masya Allah. Jadi sekali lagi, untuk bicara masalah tetangga, kita tidak bicara muslim atau non-muslim. Semua selama dia tetangga, maka kita diminta untuk berbuat baik. Kalau ternyata tetangga kita non-muslim tetap berbuat baik. Abdullah ibn Mas'ud pernah punya tetangga non-muslim. Lalu pembantunya lagi masak. Diminta oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat ini, bagi ke tetangga. Lalu ditanya sama pembantunya, tetangga kita ada yang non-muslim. Lalu disampaikan, yang non-muslim juga bagi. Karena apapun tetangga. Kalau tetangga kita tidak melihat dia muslim atau non-muslim. Lalu bagaimana supaya tidak timbul konflik? Nah, itu selalu harus dijaga. Jangan sampai ada urusan-urusan dengan tetangga yang nanti menimbulkan konflik. Contoh, ngasih hadiah, jangan hadiah yang bikin masalah. Pulang umroh, tahu tetangganya non-muslim, dibeliin Quran. Kan kita yang cari masalah. Ya. Bu, saya kemarin pulang umroh ini ada hadiah jilbab. Kapan-kapan dipakai ya, juga nggak bagus. Ya kasih yang lain, mungkin korma yang bisa dikonsumsi, ya kan? Mungkin apa, itu terus ya. Itu Bu, perlu dijaga, jangan sampai ada konflik. Toleransi juga toleransi yang sesuai, toleransi yang memang tidak keluar dari batas agama kita dan tidak keluar dari batas agama dia, tetap harus saling dijaga itu. Jangan timbul unsur sara jangan. Begitu dia sakit, ngapain? Dia kan bukan seagama, nggak boleh. Kalimat-kalimat itu muncul, tidak boleh. Tetap berbuat baik. Bahkan Nabi SAW banyak justru bukan dengan dakwah yang beliau sampaikan dengan lisan, tapi dengan dakwah yang beliau sampaikan dengan perbuatan. Didatangilah tetangga yang sakit, dijenguklah tetangga yang kurang mampu, dibantulah tetangga yang notabene-nya kala itu belum Islam, tapi justru dengan itu masuk ke dalam Islam. Banyak ceritanya, bukan satu dua. Banyak ceritanya. Sampai ada seorang ketika dia sakit, tidak ada seorang anak sakit, tidak ada yang mengunjungi kecuali hanya Rasul. Saat anak ini dikunjungi oleh Nabi SAW, kala itu anak ini hanya mengatakan kepada bapaknya, bagaimana kalau aku mengikut apa yang diajarkan oleh Muhammad? Bapaknya hanya mengatakan, silahkan. Akhirnya anak itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita melihat tetangga kita dengan kacamata baik. Kita melihat tetangga kita dengan prinsip dakwah. Kita lihat tetangga kita dengan harapan. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita ini bisa menjadi hidayah untuk mereka. Ya kan? Nah, begitu terus. Sampaikan. Jangan ada yang potensi-potensi konflik, tinggalkan. Pokoknya nih, apapun dengan tetangga yang potensi konflik, tinggalkan. Kita tahu tetangga kita itu punya kekurangan, nggak usah disebut-sebut, karena itu potensi konflik. Dia sudah tahu kita kekurangannya, dia punya motor, nyicil nggak lunas-lunas. Jangan begitu dia bawa motornya, ini motor yang belum lunas, nggak usah dicel, nggak usah. Sudah, ya itu ilmu. Jangan sampai mengungkit sesuatu yang berpotensi konflik. Nggak usah ditanya-tanya, ya. Nggak usah ditanya-tanya. Ada apa-apa kita tahu tuh dia lagi sedih. Bahkan kalau kita tahu dia lagi sedih, jangan kita tanya dulu sebelum dia menyampaikan. Yang penting, tapi kan saya mau doain Ustadz, silahkan doakan, tapi jangan di depan dia. Karena itu akan menyakiti hatinya. Kita tahu anaknya nggak lulus misalnya. Ya, kita tahu anaknya nggak lulus. Dia datang ketemu dengan kita, jangan kita ngomong. Katanya yang satu sekolahan nggak lulus cuman. Nggak bisa, dijaga apa nggak bisa lisan itu dijaga. Udah diem aja, udah nggak usah ngomong-ngomong. Saya sih nggak ngomongin anak dia, cuman waktu ada anak saya langsung bilang, kalau anak saya ini mah lulus, nggak usah begitu. Ya, sudah stop. Kalau kita mau masuk surga nih, stop. Potensi konflik, stop. Kecuali kalau dia datang, terus dia ngomong ke kita.
Gimana ya, aduh ujian saya. Kita hanya bilang sabar. Gitu loh. Enak loh, kita itu masuk surga melalui pintu tetangga itu gampang. Bikin aja dia senang, udah. Itu surga langsung kebuka. Kalau dia ngomong, kalau dia menyampaikan unek-uneknya, kalau dia misalkan apa istilahnya ya, curhat, barulah kita kasih nasihat, tapi nasihat yang baik terus kita doakan. Kalau dia enggak dan kita tahu dia punya masalah, doakan dalam kesendirian kita. Ya Allah, tetangga hamba kasihan, begini, doakan. Itu memanage potensi konflik. Begitu juga kita harus tahu memanage potensi konflik itu apa yang tidak disukai oleh tetangga. Ini tahu tetangga itu dengan suara knalpot alergi. Jadi kalau dengar suara knalpot tuh dia langsung tegang kejang-kejang gitu. Dibawa ke rumah sakit. Ini sengaja ke arah tetangga. Ya Allah, dia nggak sadar tuh. Kalau tersiksa itu tetangga, setiap digas itu dosanya hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan Majelis Taklim Masjid Dzarratul Mutmainnah Komplek Batan Indah Serpong. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini membuat kita lebih bertakwa kepada Allah, mampu untuk memiliki akhlak yang baik dengan tetangga, dan insya Allah dengan ini kita mampu berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan tetangga-tetangga yang baik sehingga tetangga ini menjadi tetangga kita di dunia sebelum tetangga kita di surga. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu pada hamba-Mu ini ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu pada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berbuat baik pada tetangga kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mengoreksi segala kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami terus mampu untuk memberikan yang terbaik pada tetangga kami. Jadikanlah kami orang yang Engkau kuatkan untuk melaksanakan segala kewajiban kami pada tetangga, memberikan hak yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang hidup dikelilingi dengan tetangga-tetangga yang baik, dengan tetangga yang senantiasa menasehati, dengan tetangga yang senantiasa memotivasi, dengan tetangga yang senantiasa menjaga agar hamba tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di dunia ini kumpul dengan tetangga-tetangga yang insya Allah Engkau kumpulkan kembali di surga-Mu kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.